Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, kita sebagai orang yang percaya tentu diharapkan supaya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar menghidupi, menjiwai kebenaran firman Tuhan. Dan ini nilainya lebih tinggi daripada kita datang beribadah, hanya sekedar datang beribadah. Kita datang ke dalam peribadahan-peribadahan yang menjadi sifatnya rutin, sifatnya kebiasaan. Maka sesuatu yang menarik melalui firman ini adalah kita diminta untuk memahami esensi dari iman Kristen itu sendiri. Bahwa esensinya itu adalah ketaatan mutlak, ketundukan untuk setia pada firman Tuhan, dan mematikan ego, merendahkan ego kita di hadapan Allah. Karena tuntunan Allah itu lebih benar daripada tuntunan hati manusia, sekalipun itu berkedok firman Allah. Jadi firman ini benar-benar mengajak kita, segala sesuatunya berasal dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Bayangkan kita manusia yang berdosa, kita diminta untuk melakukan kehendak Allah. Tentu ada konflik batin, konflik emosional, konflik pikiran di sini. Karena orang berdosa tidak bisa melakukan yang kudus, yang benar, tidak bisa. Lantas bagaimana caranya supaya kita lebih mengutamakan esensi iman daripada diri kita? Disinilah kekuatan firman itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan senantiasa bergaul dengannya melalui firman-firman Tuhan, dan benar-benar kita menghidupi, benar-benar kita mengundang Allah untuk setia, untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mau kita lakukan. Artinya hidup kita ini sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita dimotivasi oleh kekuatan firman Tuhan. Dan ini akan terlihat jelas bagi orang yang memahami bahwa motivasi manusia cenderung itu tentang kenyamanan, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang sesaat. Tapi kalau motivasi yang digerakkan oleh firman Tuhan, di situ ada kekuatan dari Roh Kudus untuk mengerti apa maunya Tuhan. Dan tentu ada damai, ada sukacita yang tidak terkatakan oleh manusia. Bahkan sekalipun itu tidak atau bertentangan dengan keinginannya, dan dia mau melakukannya, dan di situ ada damai. Di sini inilah kebenaran firman-Nya. Oleh karenanya Amang dan Inang, mari untuk terus melakukan apa yang diminta Tuhan daripada sekedar rutin pergi kepada ibadah. Daripada kita sekedar mengatakan percaya tapi kita sungguh-sungguh tidak digerakkan oleh kebenaran firman. Dan jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri, seolah-olah semuanya itu adalah kebenaran, tapi sesungguhnya itu adalah keinginan kita. Maka di akhir, marilah kita mengevaluasi setiap keputusan dalam pikiran dan hati kita. Mari kita jujur pada diri kita, apakah betul-betul itu datang dari Tuhan atau dari kemauan kita sendiri. Dan perhatikanlah
Kalau orang yang setia pada firman Tuhan, kehidupannya itu akan dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan. Ada damai dan sukacita. Dan dia mampu terus memuji memuliakan Tuhan sekalipun hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Ini dia. Ini pembedanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita Amang dan Inang, dan kita menemukan solusi dari setiap yang kita alami hari ini. Dan percayalah, seberapa besar pun beban itu, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami supaya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman, daripada hanya sekedar rutinitas dalam peribadahan. Terima kasih Tuhan, bahwa kekuatan untuk melakukan firman itu juga Engkau telah sediakan bagi kami. Kiranya kami mau terus melihat itu, mengevaluasi, dan benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.